Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Arlan Octaviawan. Panggil aja Kak Adit atau Kak Arlan, bebas terserah kalian mau gimana. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis UML. Nah, saya mau kasih tahu sedikit dulu nih gambaran tentang UML. Jadi, UML itu adalah singkatan dari Unified Modeling Language, ya, biasa digunakan orang untuk mendesain sebuah sistem atau aplikasi yang nantinya akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengembangan. Karena tergolong bahasa visual, UML lebih sering pakai diagram untuk menggambarkan aspek dari sistem yang dimodelkan. Jadi jangan sampai bosan kalau di pertemuan selanjutnya bakal ketemu sama diagram terus ya. Oke, sekarang masuk ke pertemuan pertama. Kita akan bahas tentang use case diagram. Nah, jadi apa sih use case diagram itu? Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna sistem, aktor, dengan kasus yang disesuaikan dengan langkah-langkah skenario yang telah ditentukan. Jadi, pertama, use case diagram itu menekankan apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana. Yang kedua, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ketiga, menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user atau aktor itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, jadi use case itu ada komponen-komponennya. Jadi saya akan bahas satu persatu. Mulai dari use case. Use case ini dilambangkan dengan elips ya, atau seperti ini gambarnya saya kasih contoh. Use case berguna untuk menggambarkan fungsionalitas atau aktivitas yang dilakukan oleh sistem dari sudut pandang aktor. Biasa ditulis dengan kata kerja untuk keterangan use case-nya. Dan setiap aktor bisa berinteraksi dengan banyak use case dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contohnya, kata kerja tuh kayak gini: mengerjakan, menulis, melihat. Nah itu. Oke, lanjut. Aktor. Nah, aktor ini merupakan sesuatu yang berinteraksi langsung dengan use case. Bentuk notasinya ya biasa digambarkan dengan stickman ya, seperti ini. Terus juga biasa dikasih keterangan dengan kata benda. Jadi aktor ini yang ditulis yaitu perannya ya, bukan nama orangnya tapi peran. Misalkan kayak guru, dosen, atau user. Bukan Udin atau Ucok, bukan. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya relationship dalam use case. Jadi yang pertama itu ada extend. Extend itu adalah relasi use case, tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Include adalah relasi use case, tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Selanjutnya ada association, menghubungkan link antar elemen. Ini saya kasih beberapa dari banyaknya relationship karena menurut saya emang ini yang biasa digunakan. Nah, saya jelasin lagi. Untuk extend itu di mana use case yang dituju berdiri sendiri tanpa harus melewati sebuah proses yang lain. Nah, kalau include itu use case yang dituju harus melewati proses yang lain. Jadi kalau mau ke proses yang ini dibutuhin use case yang lain misalkan. Nah, itu masuknya ke dalam relationship include. Nah, kalau association yaitu menandakan hubungan langsung aktor dengan use case. Nah, dilambangkannya dengan garis lurus. Nah, di sini saya akan kasih contoh, akan kasih tahu gimana sih penggunaan include, association, atau extend. Nah, jadi di sini pertama ada sebuah aktor. Nah, nih aktor. Jadi sebenarnya use case itu minimal satu aktor, lebih dari satu boleh. Jadi saya di sini kasih contoh satu aktor aja. Nah, misalkan di sini murid. Nah, kalau lambang garis ini berarti kan association, yang dimana berarti murid mengerjakan soal. Ini masuknya ke dalam sistem ujian ya. Nah, for your information, yang kotak ini adalah boundary atau lingkungannya. Nah, jadi misalkan lanjut lagi ke sistemnya. Jadi misalkan use case soal ini mengerjakan soal harus
login dulu kan. Nah, berarti dia pakai relationship include. Untuk mengerjakan soal dibutuhkan login untuk mengerjakannya. Nah, kenapa PG dan SI pakai extend? Karena biasanya kalau kita ngerjain soal ujian kan, opsional, kalian mau pilih yang paling gampang dulu, entah itu PG atau SI, silakan. Nah, makanya seperti pengertian tadi, extend itu dimana use case yang dituju bisa berdiri sendiri tanpa harus melewati sebuah proses yang lain. Beda sama mengerjakan soal yang dibutuhkan use case login untuk bisa mengerjakan soal. Nah, itu contoh dari sistem yang saya buat, namanya ujian. Nah, yang terakhir, banyak software yang digunakan untuk membuat UML. Kalau rekomendasi dari saya atau yang biasa saya pakai itu namanya Draw.io. Kenapa saya rekomendasiin ini? Pertama, kalian nggak perlu install aplikasi, nggak perlu install ini itu, cukup buka di browser Draw.io, kebuka. Nah, dia nyimpennya langsung ke Google Drive. Nah, kita buat blank diagram. Banyak pilihan, ada kelas diagram yang nanti akan kita pelajari. Tuh, ada IRD, ada sequence diagram juga nanti kita akan pelajari, dan lain sebagainya. Misalkan kita buat blank diagram. Yes. Akan udah. Nah, tadi ada error sedikit, jadi langsung ke yang udah saya buat. Nah, nanti kalau udah login pakai Google Drive kalian, nah ini stationnya, workstation kalian. Kenapa saya rekomendasiin ini? Pertama, dia minimalis. Nah, dia gampang dicari. Kalau faktor tinggal di sini, tinggal diklik ya kan. Mau tinggal bebas, mau ubah ukurannya. Terus kalau mau rename, tinggal kalian ketik aja murid. Selesai. Misalkan kalian butuh association atau komponen-komponen yang lain, tinggal ditulis di sini, include. Nah, muncul. Jadi menurut saya Draw.io ini mudah untuk membuat UML karena pertama dia tidak perlu install, terus kalau mau nyimpen bisa diimport ke Google Drive, bisa langsung disimpan ke device kalian. Jadi menurut saya ini simple. Nah, itu rekomendasi dari saya. Terus nanti saya pengen kalian serentak mau pakai software apa, biar nanti saya lebih gampang buat ngasih taunya. Tapi kalau kalian mau pakai bervariasi nggak apa-apa, cuman kan ini saran dari saya, rekomendasi dari saya kalau pakai Draw.io. Oke, sekian pertemuan pertama. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.